Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini ada dua materi yang ingin saya bahas. Yang pertama terkait dengan Wiener Convention sebagai basic dari hukum diplomatik, dan yang kedua adalah Global Task Diplomasi. Jadi untuk Global Task Diplomasi membahas tentang tugas-tugas umum diplomasi. Nanti ada 4 hal yang akan dibahas dari Global Task Diplomasi. Ada messaging, yang mengirim pesan, kemudian ada negosiasi, mediasi, dan juga perundingan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu tentang Wiener Convention. Coba saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Ini adalah materi kita hari ini yang tadi saya sampaikan, Wiener Convention dan Global Task Diplomasi, Messaging, Negotiation, Mediation, dan juga Talk. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah ya, dari old ke new, kemudian ternyata diplomasi semakin ke sini itu mengarah kepada total diplomasi di mana negara akan cenderung mengerahkan segala kemampuannya di dalam international relations untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Baik itu kepentingan secara dicapai melalui bilateral ataupun dicapai melalui multilateral. Bisa dicapai melalui negosiasi head to head ataupun bisa dicapai melalui organisasi internasional dan konferensi internasional. Kalau kita lihat sekarang hampir tidak ada negara yang tidak memiliki relasi atau kepentingan dengan negara lain. Bahkan negara-negara yang tidak kita akui pun kita masih memiliki relation dengan mereka. Let's say we are talking about Taiwan gitu ya, even though we are not acknowledging Taiwan as a state gitu, tapi Indonesia punya relation dengan Taiwan, dengan kita memiliki kantor dagang Indonesia di Taipei, Taipei juga memiliki kantor dagang dan budaya Taipei di Indonesia. Gitu. Itu sebagai salah satu bentuk bagaimana suatu negara mencapai kepentingannya dan mengerahkan foreign policy dan international relation-nya untuk mencapai interest kita. Itu yang dimaksud dengan total diplomasi. Tapi kemudian dalam mencapai tujuan nasional tidak hanya dicapai melalui bilateral atau multilateral diplomasi saja. Banyak kegiatan diplomasi lain yang dilakukan oleh negara, bahkan dari aspek budaya, pendidikan, dan yang lain-lain. Misalkan diplomasi budaya, bagaimana Indonesia mencoba mempromosikan batik, bagaimana Indonesia menggelar pameran budaya, bagaimana Indonesia terlibat dalam bisa meloloskan untuk menjadi tuan rumah dalam ASEAN Games dan seterusnya, itu juga part of diplomasi. Bahkan dalam konteks diplomasi, tidak hanya negara yang kemudian memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas branding suatu negara, tapi di sini masyarakatnya pun juga memiliki kesadaran untuk mempromosikan negaranya di ranah internasional. Itulah kemudian yang disebut sebagai diffuse diplomasi. Ketika diplomasi itu sudah mendarah daging tidak hanya oleh struktur pemerintahan tapi juga oleh masyarakatnya. Sehingga pergeseran dari old, new, total ke diffuse, mulai dari pergeseran dari cara diplomasinya, bagaimana old diplomasi yang sangat high politics, security yang diutamakan gitu ya, bergeser ke new diplomasi lebih soft, lebih konferensi, lebih liberal, ke total diplomasi bagaimana negara mengerahkan segala upaya untuk mencapai national interest-nya, ke diffuse diplomasi di mana tidak hanya negara tapi semua aktor yang terlibat, struktur politik dan non politik di dalamnya juga bisa melakukan diplomasi. Nah, itu kesimpulan dari materi yang sebelumnya tentang sejarah diplomasi. Nah, hari ini kita kembali ke basic lagi, karena kita memang masih mempelajari secara basic ya. Kita masuk dulu ke hukum dasarnya. Setelah kita paham sejarah panjangnya diplomasi,
Apakah kemudian diplomasi berjalan begitu saja tanpa ada aturannya? Tidak. Ternyata ada aturan hubungan diplomatik. Ada aturan dalam melakukan sebuah aktivitas diplomasi yang konteksnya adalah state versus state ya, yang ini mengatur tentang bagaimana negara bertindak, bagaimana negara menjalin relasi, bagaimana negara melakukan hubungan diplomatik. Yang itu kemudian disebut sebagai Wiener Convention on Diplomatic Relations. Kita sebut aja VCDR ya. Nah, Wiener Convention atau VCDR ini diratifikasi oleh ratusan negara di tahun 1961, of course di Wina gitu ya, di Austria, yang dimana perjanjian ini berisi tentang hukum-hukum diplomatik. Yang hukum diplomatik ini berawal dari hukum kebiasaan internasional, yang sebelum hukum ini menjadi sebuah hukum dasar yang diratifikasi oleh banyak negara, awalnya itu karena memang ada kebiasaan secara internasional yang dilakukan oleh negara-negara dalam menjalin hubungan antar negara yang kemudian akhirnya menjadi seperangkat aturan atau norma hukum yang kemudian memiliki kedudukan, fungsi untuk mengatur diplomat, organisasi, dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan dinas diplomatik. Seperti itu. Nah, sejarah panjangnya ternyata ya konvensi ini itu tidak kemudian ujuk-ujuk 1961 ada rancangan hukumnya kemudian ditandatangani, tidak seperti itu. Jadi ada sejarah panjangnya. Kalau bisa saya gambarkan sejarah singkatnya ya. Jadi di abad ke-17 gitu ya. Di sini saya mulai dari abad ke-17. Ada seorang pakar hukum bernama Hugo Gratius. Dia itu pakar hukum yang kemudian mengeluarkan dua prinsip tentang diplomat dari apa yang dia lihat praktek para negara dalam melakukan relation dengan negara lain. Yang pertama adalah diplomat should be admitted. Bukan should be ya, tapi have to be admitted. Diplomat itu harus diakui oleh negara lain. Jadi keberadaan diplomat bagi negara yang memiliki relasi dengan negara tersebut, maka keberadaan diplomat itu harus diakui. Yang kedua, seorang diplomat itu harus free from violence. Dalam arti dia memiliki immunity atau kekebalan. Kalau kita kenalnya sekarang adalah immunity. Kalau dulu Hugo Gratius itu menggambarkannya dengan free from violence. Nah, dari dua aspek inilah yang kemudian praktek-praktek itu semakin diperkuat bagaimana negara berperilaku menjadi kebiasaan internasional. Nah, dari dua aspek atau dua prinsip yang dikeluarkan oleh si Hugo Gratius itu, kemudian di tahun 1815, ingat kembali ke sejarah kemarin old diplomasi ya, ada yang namanya Kongres Wina di Europe ya untuk mencapai perdamaian. Nah, prinsip inilah yang kemudian digunakan. Nah, prinsip ini kemudian juga dibahas dalam Wina Convention dan mengeluarkan Wina Regulation. Jadi dia menggunakan praktik-praktik dua prinsip itu tadi. Nah, tapi kan masih belum menjadi sebuah hukum gitu, baru dipraktekkan di dalam sebuah kongres di Eropa. Nah, kemudian di tahun 1895 barulah diadopsi menjadi sebuah resolusi hukum internasional di Havana Convention. Nah, konvensi ini yang kemudian akhirnya berlanjut membuat draft hukumnya di tahun 1929. Butuh panjang ya waktunya, tidak kemudian ujuk-ujuk jadi. Kemudian masih dibahas lagi di tahun 1932 dan yang setelah itu resolusi tersebut diadopsi dan dikodifikasi menjadi hukum internasional oleh International Law Commission. Nah, International Law Commission ini terdiri dari apa sih? Ini lembaga apa? Ini adalah sebuah lembaga penting di bidang hukum internasional pada saat itu, gitu ya. Yang isinya itu adalah pakar-pakar hukum yang expert, ada lembaga-lembaga organisasi internasional di dalamnya, ada diplomatic corps juga. Jadi ada diplomatic corps. Apa itu diplomatic corps? Diplomatic corps itu adalah kumpulan para diplomat. Ya, di setiap negara itu biasanya ada diplomatic corps. Dalam konteks internasional pun mereka juga ada geng para diplomatnya juga atau disebut sebagai diplomatic corps. Contoh misalkan di Indonesia
Kita kan punya diplomat-diplomat dari banyak negara yang tinggal di Indonesia karena memang mereka diposting atau ditempatkan untuk bekerja menjadi keterwakilan negara mereka di Indonesia. Nah, postingan mereka di Indonesia otomatis kan ada duta besar Jerman untuk Indonesia, duta besar Portugal untuk Indonesia, duta besar Inggris, Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia ini mereka punya perkumpulan para diplomat yang tinggal di Indonesia. Nah, itu disebut sebagai diplomatic corps. Begitu juga di luar negeri. Dalam konteks internasional pun juga ada kelompok yang disebut diplomatic corps. Nah, dalam International Law Commission ini, diplomatic corps juga dilibatkan untuk mengkodifikasi hukum dasar diplomatic relation ini. Selain itu juga ada anggota dari General Assembly PBB juga, yang akhirnya mereka bersama-sama mengkodifikasi menjadi sebuah hukum. Yang akhirnya kemudian didraftlah hukum tersebut, kemudian pada akhirnya diratifikasi di tahun 1960. Jadi, setelah diratifikasi, ternyata Konvensi Wina ini terdiri dari 53 pasal. Nah, isi pasalnya apa saja gitu ya? Ada yang membahas tentang bagaimana pembentukan misi diplomatik gitu di awal-awal itu isinya tentang misi diplomatik. Bagaimana cara pengangkatan duta besar gitu ya, istilah-istilah organisasi dalam dinas diplomatik dan seterusnya. Juga membahas tentang immunity dan keistimewaan dari misi diplomatik. Membahas juga tentang kekebalan dan keistimewaan dari diplomat dan staf-stafnya. Kemudian juga ada part dari ratifikasinya. Nah, kita akan bahas beberapa pasal. Gimana caranya kalian bisa dapat 53 pasal atau bisa baca tentang draft Wina Convention ini? Kalian tinggal googling aja. Wina Convention on Diplomatic Relations 1961 ada filenya dari PBB, kalian tinggal download. Nah, nanti kalian akan dapat seperti ini. Nah, ini Wina Convention on Diplomatic Relations ya, tahun 1961. Ini preamble-nya, ini mulai pasal 1. Nah, pasal 1 itu dia menjelaskan tentang istilah-istilah. Ada head of the mission, kalian bisa baca sendiri nanti ya. Nggak mungkin kita bahas 53 pasal satu persatu gitu ya. Apa itu diplomatic agent gitu ya. Kemudian apa itu pasal 2, pasal 3 juga masih membahas tentang hal-hal dasar. Kalian bisa pelajari sendiri. Tapi nanti kita akan bahas beberapa pasal yang lumayan urgent. Oke. Nah, ini ada beberapa pasal yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah pasal 22. Oke, kita mungkin akan cek dulu pasal 22. Kalian juga bisa sambil cek, ini juga sambil saya bukakan. Coba kita cek pasal 22. Oke, kalian bisa baca sendiri ya. Ini sudah saya tampilkan di layar Zoom-nya. Okay, the premise of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving state may not enter them except with the consent of the lead of the mission. Jadi ada yang disebut sebagai mission. Bentar. Oke, saya nggak bisa ngedraw ya, sebentar. Oke, kita pakai mouse aja. Oke, ada yang disebut dengan mission. Mission ini itu berarti negara itu punya yang namanya misi diplomatik. Misi diplomatik kalian bisa baca di atas ya. Pembukaan kantor kedutaan itu part of the mission. Jadi misi paling sederhana sebuah negara adalah creating a relation and then creating keterwakilan atau membuat sebuah istilahnya dirikan, contohnya mendirikan KBRI ya dengan segala misi di dalamnya. Nah, pasal 22 ini menjelaskan tentang misi yang dibangun oleh sebuah negara itu tidak bisa diganggu-gugat. Negara itu berhak menjaga misi-misinya, duta besarnya, kemudian perdamaiannya, dan martabatnya. Jadi segala hal misi yang dikirim oleh negara ke negara lain yang mereka konteksnya berdamai, as long as misi tersebut tidak merusak perdamaian, tidak menyebabkan peperangan atau konflik, gitu ya, menciptakan konflik, maka misi tersebut
shall be inviolable. Tidak bisa diganggu gugat. Nah, ada istilah sending state dan juga receiving state. Sending state maka adalah negara yang memiliki misi, mengirimkan misi, mendirikan kedutaan dan mengirimkan duta besar. Receiving state adalah negara yang menerima misi. Ketika Indonesia memiliki misi di Malaysia melalui kedutaan kita yang ada di Malaysia, maka Indonesia sebagai sending state dan Malaysia sebagai receiving state. Atau istilah lainnya adalah host country ataupun home country. Tapi dalam bahasa perjanjian ini sending dan receiving ya. Tapi dalam istilah lain kadang namanya bukan sending dan receiving. Ada yang mengatakan host dan home. Home country berarti adalah negara yang mengirim. Host country berarti adalah negara yang menerima. Kadang home country disebut juga sebagai capital. Jadi banyak istilah-istilah dalam kalau kalian baca di buku-buku yang lain, jangan kaget kalau ternyata istilahnya bukan sending dan receiving. Kadang host dan home, kadang capital and home, dan seterusnya. Oke. Kita baca ayat 2, pasal 22. The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premise of the missions against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity. Jadi negara penerima itu harus menerima misi tersebut, menjaga misi tersebut. Bahkan kalau kita baca nanti selanjutnya, segala properti yang dimiliki oleh sending state di receiving state itu pun juga harus diprotek oleh si receiving state. Kayak gitu. Nah, itu salah satu artikel ya, artikel 22 yang mengatakan sebuah misi itu tidak boleh diganggu gugat. Kita move ke pasal berikutnya. Ada pasal berapa? Kita akan membahas tentang diplomatic immunity. Itu di pasal 29 dan 31. Oke, let's open di artikel 29. Artikel 29, silakan bisa dibaca sebentar. Terusnya gimana? Oke, artikel 29. The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity. Tidak hanya misinya yang harus dijaga oleh receiving state yang tadi dijelaskan di pasal 22, di pasal 29 ini dijelaskan bahwa diplomatic agent-nya, diplomatnya itu harus juga di-respect oleh receiving state. Tidak hanya segala di-respect, tidak boleh dicelakai atau dilukai. Remember, dua prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Hugo Grotius adalah mereka harus free from violence dan should be admitted. Dan selain itu ya di artikel 29 ini bahkan dia tidak bisa ditangkap. Tidak bisa artinya tidak bisa dipenjara. Atau bahkan diplomat bisa menolak untuk tidak mau menjadi saksi dalam perkara tertentu. Itu memang kekebalan atau immunity yang dimiliki oleh pasal 30 dan 31 pun juga sama, kalian bisa baca sendiri, itu tentang immunity yang dimiliki oleh diplomat. Jadi, contoh 31 itu yang saya katakan, mereka diplomat itu mendapat kekebalan untuk hal-hal kriminal dan administrative jurisdiction berkaitan dengan hukum. Negara host atau receiving country itu harus melindungi diplomat dari serangan-serangan apapun, baik negara ataupun non-negara. Makanya kalau kalian lihat gitu ya,
ketika ada demonstrasi misalkan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, biasanya dulu tuh sering ya demonstrasinya itu di kedutaan-kedutaan Amerika gitu dengan isu-isu yang sensitif. Lately juga ada tentang Prancis ya ketika pemimpin Macron waktu itu mendeklar tentang, apa itu waktu itu Trump ya, kemudian, banyak yang produk-produk, Prancis, Danone dan sebagainya gitu dan terjadi demonstrasi yang menyerang kedutaan Prancis di Indonesia gitu ya, ditujukan ke sana. Baik itu demonstrasi secara damai ataupun ricuh sering dilakukan. Dan tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara lain demonstrasi seperti itu pun juga sering terjadi. Nah, siapa yang kemudian melindungi kedutaan? Pasti adalah tentara dan Polri kita atau, petugas yang bertugas mengamankan negara. Itu juga turut diturunkan untuk mengamankan kedutaan negara lain. Karena itu memang ada di dalam pasal di dalam Vienna Convention. Bahwa tidak hanya diplomatnya, misinya, dan segala propertinya, itu host country harus melakukan perlindungan. Nah, karena jika tidak, maka akan menimbulkan korban ketika demonstrasi itu ricuh. Ketika ada korban dari pihak kedutaan, maka itu bisa menimbulkan ketegangan antara negara kita dengan negara yang mengirimkan misi atau sending state dan receiving state. Karena mereka merasa dirugikan, mereka merasa kehilangan duta besarnya dan seterusnya, diplomatnya dan seterusnya, sehingga bisa jadi negara tersebut bersitegang. Karena dianggap kita gagal dalam melakukan perlindungan, atau mungkin kita dianggap dengan sengaja tidak melakukan perlindungan dan seterusnya. Apakah hal tersebut pernah terjadi? Pernah. Kita back to kasus ketika ada film The Innocent of Bin Laden ya, yang katanya film tersebut menggambarkan sosok Nabi Muhammad, kemudian banyak terjadi demonstrasi yang ditujukan ke US Embassy, ada di Libya, Tunisia, terutama negara-negara Islam. Indonesia pun ada demonstrasi pada saat itu, Afghanistan, Pakistan juga, Indonesia juga. Nah, ketika di Libya, ternyata perlindungan tersebut gagal menahan para demonstrannya yang menyebabkan diplomat Amerika Serikat yang ada di dalam kedutaan tersebut menjadi korban dari demonstrasi tersebut. Itu sangat merugikan sekali. That's why kenapa negara receiving states atau host country itu diamanahi untuk melindungi segala hal yang berkaitan dengan misi diplomatik negara lain di negara tersebut. Kemudian ada pasal 27. Kita akan buka pasal 27. Ada banyak ya ayatnya, tapi kalian bisa baca sendiri bahwa intinya pasal 27 ini menjelaskan tentang memproteksi komunikasi antara kedutaan dan negara asal. Jadi gini, nanti kita akan mempelajari bahwa diplomat itu kan tugasnya adalah menerima pesan dari capital atau menerima pesan dari sending states yang kemudian menjadi kerjaan mereka di tempat dia diposting atau tempat dia ditempatkan, misalkan di negara mana, yang kemudian pesan tersebut menjadi pesan yang penting bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, atau mungkin pesan tersebut harus disampaikan oleh diplomat ke struktur pemerintahan negara tempat dia diposting. Nah, proses pengiriman pesan ini itu ada aturannya bahwa receiving states tidak boleh melakukan pembobolan pesan atau mungkin yang dinamakan sebagai penyadapan pesan. Kenapa? Karena itu bagian dari melanggar misi diplomatik suatu negara. Ya. Apakah hal tersebut tidak pernah terjadi? Pernah, apalagi kita bicara situasi konfliktual, situasi perang gitu ya. Di era perang dingin hal-hal seperti ini sering sekali terjadi. Banyak kemudian bangunan-bangunan bawah tanah yang digunakan untuk melakukan penyadapan informasi di era perang dunia dan juga perang dingin. Tapi Vienna Convention telah mengatur ini dan ini adalah hukum internasional yang diratifikasi dan perjanjian ini memiliki
dasar kodifikasi hukum internasional sehingga bisa dilakukan pengaduan dan bisa dilakukan bisa diadukan di dalam pengadilan internasional jika ada pelanggaran yang terjadi. Kemudian pasal 41 yang kemudian nanti kalian bisa baca sendiri ya. Embassy intinya adalah embassy ought not to interfere in domestic affairs of their host country. Ketika sending state mengirim diplomatnya ke receiving state, ya, mereka memang banyak ditugaskan untuk melakukan adaptasi dengan negara tempat dia diposting, melakukan segala misi yang berkaitan dengan national interest, melakukan segala hal yang bertujuan mendapatkan foreign policy based on apa yang diinginkan oleh sending states. Gitu. Tapi ada hal yang tidak boleh dia lakukan, yaitu melakukan intervensi terhadap urusan domestik di negara tempat dia bekerja. Misalkan kalian adalah duta besar Indonesia for Singapore, gitu ya. Kalian banyak melaksanakan misi Indonesia di Singapura. Tapi bukan berarti kemudian kalian bisa ikut campur terhadap politik domestik Singapura. Itu tetap menjadi kewenangan dari Singapura. Kalian tidak bisa melakukan campur karena memang ada pasalnya. Nah, kalau misalkan tadi saya sampaikan bahwa diplomat itu memiliki immunity, bahkan dia tidak boleh ditangkap, dijerat pasal hukum di negara tujuan, gitu. Bagaimana kemudian jika dia melakukan pelanggaran, hal-hal yang tidak disukai oleh negara tujuan, atau bahkan ada ketegangan antara kedua negara, tapi ada diplomat di sana, kemudian ada sensitivitas tertentu baik antara negara satu dengan negara lainnya, tapi dia tetap memiliki diplomat yang ditempatkan di sana. Bagaimana kemudian negara bisa istilah kasarnya kemudian mengusir diplomat tersebut? Apa yang disebut sebagai persona non grata, dan ini juga ada di dalam artikel Wiener Convention. Kalau nggak salah pasal 9, coba kalian cek ya. Nah, persona non grata ini adalah sebuah deklarasi yang dilakukan oleh negara receiving state ketika dia tidak mengakui atau tidak menyetujui adanya pengiriman seorang diplomat baik sebelum atau sesudah pengangkatan, tapi negara receiving tidak menerima person tersebut untuk menjadi keterwakilan negara tertentu di negaranya. Nah, maka mereka bisa mendeklar persona non grata dengan atau tidak dengan reason. Itu adalah hak sebuah negara. Nah, persona non grata ini adalah kewenangan receiving state ya untuk mendeklar persona non grata ketika tidak suka dengan person yang menjadi keterwakilan atau mungkin tidak suka dengan misi yang dikirimkan oleh si negara pengirim atau sending state. Nah, ketika persona non grata ini sudah dideklar oleh receiving state, maka sending state harus segera menarik diplomatnya untuk pulang. Jika memang si sending state-nya tidak segera menarik keterwakilannya, maka receiving state berhak untuk tidak mengakui bahwa person tersebut adalah part of representatif dari negara pengirim. Tapi mendeklarasi persona non grata, negara tidak akan kemudian dengan mudah mendeklarasi hal tersebut jika tidak ada pelanggaran atau ketegangan antara negara satu dengan negara lain. Ada beberapa contoh persona non grata yang dilakukan oleh negara. Misalkan tahun 2004, Meksiko mendeklar persona non grata terhadap perwakilan Kuba yang ada di Meksiko, karena waktu itu Fidel Castro mendeklarasikan tentang hal-hal yang buruk terkait dengan Meksiko. Ini persona non grata karena Meksikonya tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh apa yang dipidatokan oleh Fidel Castro terhadap Meksiko yang membahas tentang Meksiko. Karena ada hinaan-hinaan yang dilakukan terhadap itu juga bisa terjadi. Kemudian atau hal sesimpel kayak kita kan tahu bahwa diplomat tidak bisa menjalani urusan hukum di negara itu kalaupun mereka melanggar aturan. Jadi caranya ya di persona non grata. Misalkan tahun 96 itu ada perwakilan perwakilan Ukraina di Kanada
yang itu dipersonal grata karena dia melakukan pelanggaran yaitu menyetir sambil mabuk. Nah, itu kan pelanggar hukum dan seharusnya itu dipenjara. Tapi kan diplomat tidak bisa dipenjara, maka dipersonal grata. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi, makanya ada persona non grata itu. Oke. Nah, kalau kita bicara Wiener Convention gitu ya, dari tadi kita membahas banyak hal tentang apa yang menjadi aturan dasar, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh diplomat. Itulah Wiener Convention. Maka kalau kita mengambil kesimpulan tentang konvensi Wina ini, lebih banyak mengatur tentang aspek state dalam melakukan hubungan diplomatik. Nah, yang menjadi kelemahan dalam Vienna Convention adalah dia terlalu state-centris. Padahal dalam konteks diplomasi perkembangannya, keterlibatan aktor non-negara itu banyak sekali dalam konteks diplomasi. Itu yang tidak diatur dalam konvensi Wina. Jadi konvensi Wina ini memang basicnya adalah hukum yang mengikat negara. Tidak bisa banyak menjelaskan tentang bagaimana konteks global diplomasi yang terjadi saat ini. We are talking about global, we are talking about multi-actors, yang dimana ada aktor-aktor lain yang juga dilibatkan dalam praktek diplomasi. Tapi Wiener Convention cukup mengikat aturan resmi bagaimana membangun hubungan diplomatik, bagaimana melepaskan hubungan diplomatik. Nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana jika tidak ada hubungan diplomatik, apa yang bisa dilakukan oleh negara untuk merepresentasikan kepentingannya. Itu semua ada dalam konvensi Wiener. Tapi bagaimana negara berhubungan dengan aktor non-negara, bagaimana posisi aktor non-negara dan sebagainya memang tidak ada di dalam konvensi Wina. Tapi konteksnya memang hubungan antara negara dan aktor non-negara tidak sekompleks bagaimana hubungan antar negara. Karena semua didasari oleh hukum kalau yang antar negara. Oke. Apakah konvensi Wina ini satu-satunya yang bisa kita pelajari untuk mendasari bagaimana diplomat behave gitu ya? Tidak. Yang secara hukum memang konvensi Wina, tapi yang tidak secara hukum itu ada banyak. Ada yang dikeluarkan oleh US, itu ada US Development States mengeluarkan tentang buku-buku tentang diplomat yang jauh lebih detail daripada Wina Convention. Dia lebih menjelaskan tentang bagaimana diplomat itu seharusnya bertindak, bagaimana diplomat address the other gitu ya, bagaimana mereka menggunakan bahasa-bahasa formal dalam berdiplomasi, how to introduce themselves, bagaimana untuk mengenalkan diri ke orang lain, mengenalkan orang lain ke orang lain. Karena diplomat itu dipenuhi dengan segala protokoler yang ada. Tata bahasa, tata bicara gitu ya. Kalau saya boleh sharing, saya punya teman seorang diplomat gitu ya. Jadi diplomat itu tidak semudah yang dibayangkan. Memang terlihat prestis gitu ya, keren, tapi sharing dari seorang teman saya yang memang sudah jadi diplomat kurang lebih sekarang 5 tahun, dia mengatakan cukup stres untuk being a diplomat karena dia harus pretend to be someone else gitu ya. Dia harus berperilaku formal anytime, anywhere gitu. Dia bahkan harus menggunakan baju formal di setiap kegiatan, dia harus bertindak seformal mungkin menghadapi di dalam diplomatic corps, kemudian menghadapi pemerintah negara lain dan seterusnya. Jadi dia tidak pernah bertindak sesuai dengan siapa dirinya dia. Dia harus bertindak menjadi orang lain, menjadi keterwakilan negara yang sopan dengan tata bahasa formal yang luar biasa. That's why sebetulnya jika kuliah ini bersifat luring, ya seperti angkatan-angkatan 2019, 18, 17 gitu, kalau kalian ke kampus khusus mata kuliah diplomasi, maka kalian harus dress up like a diplomat. Jadi kalian ke kelas pakai blazer, celana kain, rok kain, sepatu pantofel, berdasi dan seterusnya. Itu untuk diplomat, itu untuk melatih kalian untuk bersikap disiplin dan rapi. Tidak membuat kalian harus menjadi diplomat, tapi at least kalian bisa tahu dan bisa merasakan bahwa diplomat itu memang harus seformal itu.
Kemudian buku ini juga menjelaskan tentang what titles one supposed to use while addressing the others gitu ya. Penyebutan titles yang tidak boleh salah, how to behave as a guest, formal and informal interaction, how to dress yourself gitu. Jadi memang aturan menjadi diplomat itu sangat banyak sekali. Bahkan kenapa kalau kakak-kakak kelas kalian itu juga ada praktek table manner karena memang cara makan, cara minum dan sebagainya dalam menjadi diplomat tuh menjadi hal yang sangat krusial karena diplomat itu adalah wajah negara kita. Kita menghadapi negara lain dengan wajah yang berbeda-beda tapi dengan level dan aturan yang sama. Itulah yang kemudian menjadi sulit untuk being a diplomat. Oke, ada buku yang menjelaskan tentang Book of the Ambassador and His Function. Ini tentang bagaimana diplomat negara harus bertindak, tapi ini hanya sebuah buku, bukan aturan hukum seperti itu. Saya di sini hanya ingin menekan ternyata banyak hal-hal lain yang kita bisa ketahui tentang bagaimana diplomasi itu terjadi, hubungan diplomatik dan sebagainya, selain dari Wiener Convention. Kalian juga bisa baca yang lain. Itu tadi singkat tentang Wiener Convention. Nah, sekarang kita masuk ke tugas umum diplomasi. Jadi sudah tahu dasarnya, paling enggak sekarang kita masuk bahwa mulai mempelajari tentang tugas-tugas dalam diplomasi itu ada apa saja. Yang kita pelajari kan ada 4. Yang paling umum ya, messaging, negotiation, mediation, dan juga perundingan. Saya izin pause sebentar. Saya pause sebentar. Oke, kita yang pertama akan pelajari tentang pengiriman pesan. Nah, pengiriman pesan ini adalah hal yang paling dasar dari tugas seorang diplomat. Kalau kita back to history of diplomacy kemarin, ada yang disebut sebagai heralds. Ya, kalau kalian pelajari tentang Yunani kuno, heralds itu adalah pembawa pesan di zaman Yunani kuno. Ada yang dinamakan juga sebagai nuncius gitu ya di era medieval. Ada yang juga dikatakan sebagai invoice dan lain-lain. Nah, tugas mereka paling utama adalah mengirimkan pesan. Itu juga dengan diplomat. Tugas paling dasar itu adalah mengirimkan pesan. Nah, mengirimkan pesan secara paling simpel adalah mengirimkan pesan dari capital to the receiving state. Jadi dia membawa pesan dari negara pengirimnya ke negara tempat dia diposting atau dikerjakan. Dalam membawa pesan gitu ya, secara tradisional diplomat itu tidak dibatasi dalam menyampaikan pesannya. Dia diberikan pesan dengan detail dan tidak bisa ada ruang untuk bermanuver, dalam arti dia tidak bisa menambahi bumbu-bumbu dari pesan yang disampaikan oleh sending stage to the receiving stage. Nah, di sini berarti pada hakikatnya diplomat itu istilahnya tidak boleh menambahkan isi pesan, apalagi jika isinya tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh negara pengirimnya ke negara pengirim. Ada sebuah cerita di era Perang Dunia Kedua gitu ya. Ada seorang duta besar bernama Skullenberg, yaitu adalah duta besar Jerman untuk Moskow atau untuk Soviet pada saat itu. Nah, si Skullenberg ini itu jadi duta besar sudah lama dari tahun 1934. Nah, dia berhasil membawa perjanjian di tahun 1939 antara si Hitler dengan Stalin yang disebut sebagai Hitler-Stalin Pact, yang isinya perjanjian tersebut adalah untuk tidak saling menyerang satu sama lain antara Jerman dan Moskow pada saat itu. Antara Berlin dan Moskow. Nah, tahun 1941 tiba-tiba Jerman itu mendeklar war kepada Soviet. Nah, kaget dong waktu itu si Stalin dan kemudian memanggil Jadi pada saat Jerman itu declare war gitu ya, Jerman menyampaikan pesannya itu melalui si duta besarnya si Skullenberg yang ada di Moskow. Dia mengirimkan pesan dengan klasifikasi state secret dan very urgent.
yang menyatakan bahwa Jerman mendeklar perang dengan dua alasan. Alasan yang pertama karena Soviet mengadopsi anti-German foreign policy, dan yang kedua karena Soviet telah menaruh pasukannya di dekat Jerman. Itu sama saja menantang perang, dan supaya kemudian Jerman mendeklar perang. Nah, Schellenberg pada saat itu, dia kan awalnya sudah berhasil membuat perjanjian perdamaian ya, tapi karena negaranya mendeklar war, otomatis dia harus menyampaikan pesan yang state secret dan very urgent tersebut ke pemimpin si Moskow. Akhirnya kemudian Schellenberg berangkat menyampaikan bahwa Jerman declare war, dan pada saat itu oleh pemimpin Moskow ditanya, loh, kan kita punya fakta, kita punya Hitler-Stalin Pact, tidak boleh saling serang, kenapa kok Jerman mendeklar war? Nah, Schellenberg tidak menyampaikan hal apapun, dia hanya menyampaikan satu kalimat yang mengatakan bahwa for the last 6 years, I've personally tried to do everything I could to encourage friendship between the Soviet Union and Germany. But you can't stand in the way of destiny. Itu saja yang kemudian dikatakan Schellenberg kepada Moskow saat dia menyampaikan pesan. Dia tidak menyampaikan apapun terkait dengan apa yang menjadi judgement terhadap apa yang dilakukan Soviet terhadap Jerman, dan tidak memberikan statement tambahan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh Jerman kepada Moskow. Itulah pada hakikatnya dalam menyampaikan pesan, diplomat itu tidak bisa melakukan manuver. Tapi out of the story ya, ternyata kemudian Schellenberg at the end dia dihukum gantung di Berlin karena ada isu yang mengatakan, ada berita yang mengatakan dia berencana untuk membunuh Hitler. Tapi itu out of the story. Di sini saya ingin menyampaikan tentang how diplomat deliver the message from the capital city to the receiving state. Kemudian itu kalau kita berbicara yang traditional state diplomasi, yang memang kita berbicara state, bagaimana diplomat bekerja. Tapi kita lihat pada era sekarang ternyata aktornya tidak cuma negara gitu ya. Ada non-tradisional diplomatik atau yang disebut aktor lain selain negara yang bisa kalian pahami. Misal ada NGO, ada aktivis, ada private actors, ada MNC, dan seterusnya. Dia mengirim pesan, bagaimana mereka menyampaikan pesannya, bisa menyampaikan pesan kepada negara gitu ya. Bagaimana negara juga berlakukan komunikasi dengan mereka. Kalau NGO atau organisasi internasional yang itu contents of state members ataupun non-state members atau NGO ya, dia try to sending their message through the report. Makanya kalau kalian buka website NGO, ada annual report, ada research report, ada financial report, dan seterusnya. Nah, report itulah sebuah upaya mereka gitu ya untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang menjadi concern mereka terhadap isu-isu tertentu gitu. Sometimes mereka juga mengirim report kepada negara-negara yang menjadi concern mereka gitu. Misalkan ketika Indonesia terjadi permasalahan penanaman sawit di atas lahan gambus ya. Itu kemudian ketika Greenpeace concern terhadap hal tersebut, dia bisa langsung menyurati pemerintah kita untuk menyampaikan apa yang mereka temukan di lapangan terkait dengan perusahaan lingkungan tersebut. Nah, seperti itu bisa terjadi. Itulah the way they send the message, their message. Itu berkaitan dengan pesan. Tugas utama yang kedua adalah negosiasi. Nah, ini yang paling sering dilakukan ya. Negosiasi itu adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan tertentu ketika sebuah aktor tidak bisa mendapatkannya secara mandiri. Dalam arti dalam mencapai tujuan tertentu dia harus berhadapan dengan orang lain atau harus bekerja sama mungkin dengan orang lain. Dan disitulah mereka melakukan negosiasi to reach the goals. Nah,
Negosiasi ini ada yang bersifat head to head, kalau kita berbicara bilateral, ada yang kalau bisa berupa sebuah konferensi, kalau kita berbicara bilateral, gitu ya. Jadi ada banyak negosiasi yang dilakukan. Tapi dalam konteks head to head negotiation, gitu ya. Kalau kita berbicara dalam konteks negosiasi yang kontraktual, itu terkadang banyak aspek yang dilakukan oleh negara. Misalkan negosiasinya adalah negosiasi perdamaian. Beda ya kalau kita sekarang kan negosiasinya adalah negosiasi tarif, negosiasi pertukaran pelajar, negosiasi yang bersifatnya adalah low politics. Tapi di era high politics, gitu ya, kalau kita bicara head to head negotiation antara negara yang berkonflik, gitu ya, banyak sekali game teori yang dimainkan oleh negara. Game teori ini adalah bagaimana aktor yang turn into negotiation table gitu, mereka mencapai optimal result dalam negosiasi, bukan untuk menang telak gitu ya, tapi bagaimana strategi yang diutamakan untuk membuat lawan bisa membayar apa yang mereka inginkan. Biasanya ada permainan-permainan gitu ya. Makanya game teori ini kalau kita nanti kalian belajar di teori HI gitu ya, ada yang positive sum game, ada yang kemudian zero sum game. Kalau positive sum game berarti mungkin lebih ke win-win solution, ya. Kalau zero sum game maka ada yang menang, ada yang dikorbankan, ada yang menang, ada yang kalah. Dan dalam konteks zero sum game, bagaimana negara akan mengupayakan strategi apapun dalam negosiasi supaya dia mendapatkan goals atau interest yang mereka ingin capai dalam sebuah negosiasi, maka mereka akan mencoba memainkan emosi, kemudian memainkan persepsi untuk melihatkan kekuatannya terhadap negara lain, gitu ya. Bagaimana dia menunjukkan status, prestis, gitu ya, power yang mereka miliki, baik tangible power ataupun intangible power, berusaha untuk menanamkan ideologi dan seterusnya. Itulah yang terjadi ketika kita berbicara head to head diplomacy negotiation di dalam game teori. Ada juga kemudian yang disebut sebagai prisoner's dilemma. Tapi ini kalian pelajari dulu, nanti di PIHI, baru nanti kita bisa bahas ya, karena ini cukup rumit. Nanti kalian coba tanyakan di PIHI kalian, apa sih itu prisoner dilemma? Nanti kalian bisa memahami bagaimana konteks negosiasi ketika kita berbicara tentang prisoner's dilemma. Kalian mungkin bisa cari sendiri. Oke. Selanjutnya, bagaimana negosiasi kalau kita berbicara dalam organisasi internasional yang aktornya negara? Kayak WTO, WHO, PBB gitu ya, itu kan aktornya adalah kumpulan negara. Ya organisasinya, negosiasinya berarti bersifat multilateral, konferensi, dan seterusnya. Mereka bertemu dalam sebuah forum, mereka membahas isu tertentu gitu. Kenapa kemudian organisasi internasional ini menjadi penting dalam... Oke, tadi internet saya sempat mati. Ini coba saya end dulu. Nanti berarti kalau misalkan lanjut ke video kedua ya, karena saya cek dulu ini tadi ke record apa enggak. Kita lanjut, berarti ada 2 file kalau misalkan yang ini berhasil. Oke, saya end dulu.